Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami dari Komisi Anak GKI Gading Serpong ingin mengundang orang tua murid anak sekolah minggu untuk mengikuti seminar parenting online yang akan diadakan pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 10 pagi sampai 12.30 siang. Seminar ini akan dibawakan oleh Ibu Melani Bantian yang merupakan pendiri dan koordinator bidang iman Domba Kristus dan merupakan dosen STRII. Seminar ini bertemakan orang tua sebagai kawan sekerja Allah, di mana kita diingatkan kembali sebagai penanggung jawab utama di dalam pendidikan iman anak. Dan kita mau belajar untuk menjadi role model yang baik bagi mereka. Bapak Ibu bisa mendaftar di dalam link dan bisa scan barcode yang sudah tersedia. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita memulai ibadah kita di minggu hari ini dengan bersama bangkit berdiri kita berhimpun bersama. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Tanya yang ajaib, jadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya.
yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langit yang terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kata lintas batas selalu mengingatkan kita pada perbatasan dua negara yang harus dijaga oleh kedua belah pihak negara dengan tujuan tidak ada masalah. Tetapi sesungguhnya dalam hidup ini kita pun sering membangun sebuah wilayah lintas batas dalam relasi dengan sesama, terutama yang kita anggap berbeda. Disadari atau tidak, sikap seperti ini tidak sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus teladankan. Ia mengasihi semua manusia tanpa membedakan, bahkan rela mati untuk semua manusia. Hari ini dengan semangat menyongsong HUT kemerdekaan negara kita tercinta Indonesia, kita akan merenungkan sebuah tema kasih lintas batas yang akan menolong kita melihat hidup yang sudah kita jalani dan mengalami perubahan paradigma, sehingga kita termasuk sebagai orang yang mengimani firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 12. Demikian. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan,
Jemaat Tuhan yang terkasih, kita masuk dalam pengakuan dosa. Tantangan kehidupan yang seringkali tidak mudah, kadangkala membuka peluang bagi kita untuk memilih yang salah, bahkan melawan kehendak Allah. Kita tidak menjadi berkat bagi berbagai orang yang mengalami pergumulan. Perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Allah kita lakukan dengan berbagai alasan untuk membela dan membenarkan diri. Hari ini dalam ibadah minggu kita, mari kita kembali mendapat kesempatan untuk menyadari dan mengakui di hadapan Allah serta memohon pengampunannya. Marilah kita ungkapkan di dalam doa kita masing-masing. Jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kami hidup melakukan kehendak-Mu, bukan kehendak kami, juga bukan kehendak dunia. Tetapi yang datang dari dunia yang kami lakukan dan nikmati. Bahkan tidak hanya sebagai pribadi kami melakukannya, melainkan keluarga kami pun ikut serta. Kami mengaku bersalah ya Tuhan, kami malu di hadapan-Mu. Ampuni kami dan perbaharuilah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa pengakuan ini. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita terima berita anugerah dari Tuhan. Ketika orang-orang percaya mengaku dosanya dan kembali kepada Sang Juru Selamat, maka sebagaimana janji Tuhan, Ia pun mengampuni dan memberikan kesempatan baru. Marilah pengakuan ini kita lakukan karena kita membutuhkan Tuhan dalam menjalani hidup di dunia yang berisi dengan berbagai perbedaan, sehingga hidup kita kembali berguna baginya. Dan hidup kita menjadi baru dengan pemahaman baru. Sebagaimana diteladankan Petrus dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35, demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun takut akan Dia, dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika
Teman sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, benih kasih telah tertanam dalam hati kami. Kasih sejati telah Kau berikan buat kami. Dan kami telah mengalaminya dengan karya keselamatan yang Tuhan telah kerjakan melalui salib Golgota. Melalui penderitaan-Mu, Kau menyelamatkan kami dengan kasih yang rela memberi, yang rela berkorban, dan rela melakukan segala sesuatu bagi kami. Tuhan, benih kasih itu, biarlah boleh kami wujudkan, kami dapat demonstrasikan di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, menolong kami sehingga apa yang kami baca dan kami dengar boleh menguatkan iman kami dan dapat membuat kami merubah kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Jemaat sekalian, tema kita hari ini adalah kasih lintas batas. Tentu kita sudah pernah mendengar kata diskriminasi. Mungkin kata yang tidak asing lagi di telinga kita. Diskriminasi adalah suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Disebabkan karena kecenderungan sikap manusia yang lebih suka membeda-bedakan yang lain. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antar golongan, kelamin, ras, agama, dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik, itu adalah dasar dan tindakan diskriminasi.
Bukan mustahil sejak kecil kita sering menyaksikan diskriminasi itu. Bahkan kita mengalami diskriminasi dengan kehidupan di keluarga kita. Yang dilakukan oleh orang tua kita, anggota keluarga kita. Dan seringkali juga terjadi di sekitar kita, di tengah-tengah bangsa dan negara, kita melakukan diskriminatif terhadap orang miskin, etnis tertentu, agama tertentu. Di kalangan beragama dan keagamaan juga terjadi diskriminasi. Injil Tuhan Yesus Kristus hari ini dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 menggambarkan diskriminasi para murid terhadap perempuan Kanaan. Apa yang bisa kita pelajari dari bacaan kita hari ini? Dari firman Tuhan hari ini? Kita akan menggali Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Pertanyaan pertama buat kita adalah, siapakah perempuan itu dan dari mana? Saudara-saudara, perempuan ini yang bertemu dengan Yesus ketika Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat 21, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tentu saudara-saudara ingat Tirus dan Sidon dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 31. Daerah Tirus dan Sidon adalah daerah yang menjadi pusat penyembahan berhala, Asyera dan Molech, serta tempat asal Raja Ratu jahat Isabel. Di daerah itu ada ibadah pengorbanan anak ketika membangun api di bawah tangan patung perunggu dewa Molech. Dan ketika tangan itu bersinar merah, maka mereka akan mengorbankan bayi dengan meletakkan di atas logam panas yang membakar. Jadi Yesus pergi ke daerah, ada budaya pengorbanan anak, ada penyembahan Baal dan berhala. Dan Yesus bertemu dengan perempuan Kanaan. Seperti apa perempuan Kanaan? Gambaran perempuan orang Kanaan hanya satu kali disebutkan dalam Alkitab Perjanjian Baru dalam bacaan kita. Kejadian pasal 9 ayat 25 dikatakan di sana, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba dan budak yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Orang Kanaan adalah orang yang dikutuk. Kita ingat kisah air bah. Ketika air bah itu surut, Nuh menanam anggur, lalu membuat anggur, lalu dia mabuk dan akhirnya pingsan. Ketika itu Ham menemukan ayahnya, ia tidak melakukan hal yang benar dan mengurusi keadaan ayahnya. Malah dia menceritakan, dia pergi mempermalukan ayahnya, menyiarkan semua dosa ayahnya kepada saudara-saudaranya. Lalu Nuh marah dan mengutuk anak laki-laki Ham, berkata, terkutuklah Kanaan, ia akan menjadi budak yang paling rendah bagi saudara-saudaranya. Perempuan Kanaan menunjukkan identitasnya orang yang dikutuk dalam budaya orang-orang Yahudi. Jadi keturunan Kanaan menjadi musuh orang Yahudi. Mereka kalau bisa tidak boleh bercampur, tidak boleh bergaul dengan orang-orang Kanaan. Perempuan ini juga selain orang Kanaan, dia juga perempuan yang malang. Kemalangannya karena dia bukan perempuan Yahudi sehingga tidak diperbolehkan mendekat sama Tuhan Yesus. Dan anaknya mengalami sakit dengan kerasukan setan. Apa yang dia harapkan dari Tuhan Yesus? Ayat 22. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara-saudara, kata kasihanilah aku
Dia hanya meminta belas kasihan dari Tuhan Yesus. Dia tidak minta kebaikan-kebaikan, dia hanya minta belas kasihan dari Yesus supaya anaknya disembuhkan. Kalau kita membaca Alkitab in NIV, dipakai kata have mercy on me, kata imperfect. Hal itu telah terjadi. Jadi perempuan ini bermaksud untuk meminta kesembuhan anaknya dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan telah menaruh belas kasihan kepadanya. Dengan teriakan, ya apa kasihanilah aku ya Tuhan, dia meyakini Tuhan akan memberikan belas kasihan kepadanya. Yesus akan menolong dirinya. Dan teriakan itu dengan tegas dia berkata, Tuhan anak Daud. Dia berteriak memanggil Yesus Tuhan, menunjukkan rasa hormatnya kepada Yesus. Dan dia menyebut anak Daud, berarti dia percaya kepada Yesus. Yesus adalah Mesias, sang pembebas, sang penyelamat manusia. Pengakuan yang luar biasa dari orang yang dianggap kafir oleh orang Yahudi. Yang disepelekan, yang dimusuhi oleh orang Yahudi. Pengakuan hormat dan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan yang membebaskan manusia, yang menyelamatkan manusia. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap para murid? Ayat 15, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ini adalah sikap diskriminatif religius para murid antara orang beriman dan orang kafir. Mereka meminta Yesus untuk mengusir perempuan itu. Karena para murid menjadi kesal, para murid menjadi jengkel. Karena perempuan ini meminta pertolongan agar anaknya disembuhkan dari kerasukan setan. Para murid tidak dapat menahan lagi mendengar jeritan-jeritan teriakan minta tolong. Para murid merasa terganggu dengan suara perempuan ini. Kenapa saudara-saudara? Kenapa para murid terganggu? Kenapa para murid nggak tahan mendengarkan teriakan-teriakan perempuan ini? Karena dalam diri para murid tidak memperlihatkan belas kasihan kepada perempuan ini. Tidak ada kasih dan belas kasihan terhadap perempuan ini. Akhirnya mereka mendesak Yesus. Sudahlah Tuhan, kabulkan saja supaya mereka cepat pergi dari kita. Seakan-akan seperti itu. Inilah diskriminatif religius. Dan bagaimana sikap Yesus? Yesus nampaknya membeda-bedakan orang. Tapi sesungguhnya Yesus ingin mengetahui kedalaman iman perempuan Kanaan ini. Apa alasannya? Perempuan ini datang minta belas kasihan kepada Yesus. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Reaksi Yesus terhadap doa perempuan ini sama sekali tidak menjawab. Saudara-saudara, Yesus tidak menjawab, tapi Yesus mendengar. Jangan salah itu. Dia tidak menjawab, tapi dia mendengar doa perempuan ini. Jadi Yesus mendengar permohonan perempuan ini. Yesus malah juga menjawab para murid. Lalu apa reaksi perempuan ini? Yang menarik, perempuan ini tidak putus asa. Lalu ia datang mendekati Yesus dan menyembah. Dan dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Perempuan itu sungguh-sungguh menyembah kepada Yesus. Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Saudara-saudara, ini adalah tindakan iman.
Dia datang mendekati Yesus, menyembah Yesus dan berkata. Tindakan kata kerja. Dia datang mendekati Yesus dan menyembah Yesus dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Nah, saudara-saudara, menarik sekali kata menyembah. Dalam ayat 25, mendekat dan menyembah. Menyembah di sana berarti dalam posisi tubuh bersujud sampai menjatuhkan diri. Jadi perempuan ini sujud di kaki Yesus. Dia tidak lagi berseru-seru. Dia hanya menunduk dan berkata dengan penuh hikmat, dengan kesungguhan, Tuhan tolonglah aku. Jadi menyembahnya adalah sujud berlutut, memohon pertolongan dari Tuhan. Apa tindakan Yesus? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yesus merespon dengan tetap berdiri dalam konteks budaya Yahudi. Yesus lebih keras lagi, karena dia ingin memperlihatkan bagaimana iman perempuan ini apakah bertambah kuat atau semakin besar imannya kepada Tuhan Yesus. Yesus seakan-akan tidak mengubris, bahkan Yesus membandingkan status perempuan ini dengan seekor anjing yang tidak patut mendapatkan roti, yaitu kehidupan dan keselamatan untuk anak-anak orang Israel. Apakah perempuan ini tersinggung? Apakah dia marah? Perempuan ini menanggapi dengan kepercayaannya, imannya kepada kuasa Yesus. Seakan-akan dia berkata, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara-saudara, ini menunjukkan kerendahan hati dari perempuan ini. Anjing dalam budaya orang pada waktu itu, di sini dipakai kata kunarion. Kunarion berarti anjing kecil, anjing peliharaan yang tidak berbahaya dan tidak berdaya. Seakan-akan berkata, benar Tuhan, kami adalah anjing piaraan, gak berbahaya, tidak akan mengambil hak semuanya milik orang-orang Yahudi. Kami hanya minta sedikit saja untuk mendapatkan keselamatan buat anakku. Itulah kerendahan hati dari perempuan ini. Yesus tidak bermaksud menghina. Dia hanya mengatakan bahwa perempuan Kanaan itu harus sabar. Karena bangsa Israel harus didahulukan untuk menerima Injil. Setelah itu barulah diteruskan kepada bangsa yang lain. Jadi bagi bangsa yang lain ada waktunya tersendiri. Sehingga jelas bahwa kata-kata Yesus bermakna positif bagi perempuan Kanaan ini. Saudara-saudara, kerendahan hati. Dia setuju dengan Yesus. Ya Tuhan, Engkau benar. Saya seekor anjing, tidak pantas mendapatkan. Benar, tapi anjing pun berhak mendapatkan remah-remah. Artinya dia rela mendapatkan sisa makanannya meskipun itu hanya remah tanpa kepura-puraan. Perempuan itu tahu siapa Yesus dan dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Inilah kesaksian iman yang luar biasa. Kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tidak pura-pura, ketulusan dan iman yang penuh kepada Tuhan. Lalu apa tindakan Tuhan Yesus? Ayat 28. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya itu sembuh. Jawaban Yesus, karena dia melihat betapa besar iman perempuan Kanaan ini dan kerendahan hatinya di hadapan Tuhan, maka Yesus menyembuhkan seorang kafir. Karena seorang kafir ini ternyata memiliki iman yang besar.
Apa yang bisa kita pelajari hari ini? Saudara-saudara, menurut saya banyak orang saat ini tidak memiliki iman yang sejati. Iman hanya nampak berupa pengakuan di mulut saja. Bahkan banyak orang tidak sadar bahwa iman yang dimiliki sebenarnya hanyalah sebatas ucapan. Tidak sadar bahwa pengakuan imannya tidak sejalan dengan perbuatannya. Ia meneruskan kehidupan seperti tidak ada yang salah, semuanya aman-aman saja. Bahkan ia merasa bahwa dirinya semakin hari semakin beriman. Padahal yang semakin beriman itu hanyalah ucapannya saja dan bukan tindakan-tindakan dan perbuatannya. Pikirkanlah. Ketika kita mengakui Tuhan Sang Juru Selamat, apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat? Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang Sang Mesias penyelamat kita? Apakah kita sungguh-sungguh telah rendah hati di hadapan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh tulus di hadapan Tuhan? Di tengah-tengah perjuangan hidup kita. Itu ada dalam hati kita. Anda dan saya harus mengimani Yesus Sang Mesias, Anak Allah. Seburuk apapun kehidupan kita. Ketika kita memiliki pergumulan, datanglah kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak melihat status kita di dunia ini. Tuhan melihat iman, bukan melihat status kita. Mungkin orang lain menyingkirkan kita, orang memandang kita sepele. Tapi Tuhan tidak memandang kita sepele. Tuhan melihat iman kita dan bukan melihat status kita. Dan berkat Tuhan hadir bagi siapa saja yang beriman. Bukan melihat status siapa orang itu. Iman tidak menunjuk status. Dan ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, imanilah itu. Bahwa kita akan menerimanya jika kita sungguh-sungguh dengan kerendahan hati datang kepadanya. Kita memang seringkali menginginkan segalanya serba instan. Tapi Tuhan menginginkan iman. Dalam terus berjuang. Datang kepadanya. Mendekat kepadanya. Sujud kepadanya. Berlutut kepadanya. Dan memohon kepadanya. Dan berjuang bersamanya. Nah, saudara-saudara, besok kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita belajar dari para murid. Para murid menolak perempuan itu karena prasangka-prasangka negatif bahwa orang Kanaan bangsa kafir dan musuh Israel. Tidak jarang kita berpikir dalam kategori kelompok kami dan kamu. Menurut suku, ras, agama, status sosial. Bangsa kita sudah merdeka 75 tahun. Kita ingin bangsa kita sungguh-sungguh merdeka. Setiap rakyat mengalami kemerdekaan. Dan kita diajak mewujudkan kemerdekaan itu. Dengan menyingkirkan kategori membedakan kelompok kami atau kamu. Kita sering berkata kelompokku selalu baik, yang lain tidak. Ras dan suku saya lebih hebat dari yang lain. Rohaniku lebih saleh daripada yang lain. Anggapan ini tidak benar. Jangan-jangan orang lain seperti perempuan Kanaan itu dipuji karena ketekunan dan kejujuran dan kerendahan hatinya. Kasih dan keselamatan Kristus lintas batas tanpa membeda-bedakan orang. Semua orang boleh mendapatkan kasih dan keselamatan Kristus. Itu sebabnya kasih keselamatan Kristus berlaku untuk semua orang. Jangan membeda-bedakan. Jangan memisah-misahkan. Pelayanan kita kepada sesama karena mereka memiliki kekurangan dan kelemahan.
Tuhan membiarkan hadir banyak orang susah di sekitar kita karena Tuhan ingin melihat seberapa besar kita menaruh belas kasihan kepada sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Gereja Tuhan GKI Gading Serpong, Anda sebagai umat Kristen hadir di tengah-tengah bangsa negara Indonesia yang besok merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-75 tahun. Dia menghadirkan kita di sini dan menempatkan banyak orang di sekitar kita untuk membangun bangsa dan negara ini, untuk merdeka dari segala yang membeda-bedakan, merdeka dari kemiskinan, dari penderitaan, dengan bersama-sama dengan bangsa dan negara dan pemerintah menciptakan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan. Dirgahayu bangsaku Indonesia. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat, marilah kita mengakui iman percaya kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekalian mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, biarlah kami memiliki iman seperti perempuan Kanaan yang selalu datang kepadamu, mendekat kepadamu, sujud berlutut kepadamu, memohon pertolongan kepadamu untuk berjuang di tengah-tengah kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Perempuan itu membutuhkan kesembuhan bagi anaknya. Dia terus berjuang untuk mendapatkan itu. Biarlah Tuhan ketika kami menghadapi tantangan kehidupan, pergumulan, masalah, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Kau menolong kami, agar kami juga selalu datang kepada Tuhan. Kami mendekat kepada Tuhan. Kami menyembah kepadamu dengan sujud dan berlutut. Memohon kekuatan dan pertolongan agar kami dapat berjuang bersama dengan Tuhan dan Tuhan berjuang bersama dengan kami. Apapun yang kami hadapi. Karena Kau adalah Tuhan, Mesias, Sang Penolong dan Penyelamat. Tuhan, kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami yang tahun ini dan besok merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-75. Tuhan, kami bersyukur 75 tahun perjalanan bangsa kami menjadi bangsa yang merdeka. Lepas dari penjajahan bangsa lain. Tapi di tengah-tengah bangsa kami yang telah merdeka dari bangsa lain, seringkali terjadi juga diskriminasi yang masih terjadi di sekitar kami. Biarlah Tuhan, kami sebagai umat-Mu yang hadir di tengah-tengah bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan yang menempatkan kami di tengah-tengah bangsa Indonesia
Ajarlah kami Tuhan untuk membawa kasih kami kepada semua bangsa kami yang membutuhkan pertolongan, agar mereka juga boleh mengalami kehidupan yang baik. Jangan biarkan kami membeda-bedakan, tapi biar kasih kami menembus kehidupan sesama kami di tengah-tengah bangsa kami yang menderita, yang membutuhkan pertolongan. Dan biarlah kami menjadi setetes air yang mendatangkan kesejukan di tengah-tengah penderitaan bangsa kami. Biar gereja-Mu boleh berperan serta dalam proses pembangunan bangsa ini. Jangan biarkan gereja-Mu memikirkan dirinya sendiri, tapi boleh bergerak, ikut ambil bagian dalam membangun bangsa dan negara. Tuhan berkati pimpinan bangsa kami, dari presiden sampai yang terendah, Kau memberikan hikmat dan bijak kepada mereka agar dapat mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, ketenteraman bagi seluruh rakyat Indonesia. Kau berikan hikmat ketika pimpinan bangsa kami sedang terus berjuang menghentikan penyebaran COVID-19. Biar hikmat Tuhan Kau berikan kepada mereka, dan kami sebagai warga negara Indonesia ikut ambil bagian dengan mengikuti protokol COVID. Tuhan Bapa Surgawi, kami berdoa buat jemaat-Mu yang mengalami masalah, pergumulan, beban hidup. Tuhan tolong mereka, Tuhan bantu mereka, berikan iman yang kuat di tengah-tengah perjuangan mereka, agar mereka juga berjuang bersama Tuhan dan bukan berjuang sendiri. Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu, semua umat-Mu ke dalam pengasihan-Mu. Kami berdoa juga buat setiap kami yang berbakti secara online ini. Kau memberkati, Kau menopang, menguatkan apapun yang kami hadapi. Karena kami percaya ketika kami datang kepada-Mu, mendekat kepada-Mu, berlutut menyembah kepada-Mu, Tuhan akan menolong kami, berjuang bersama dengan kami, melangkah apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kami bisa hidup di tengah-tengah bangsa negara Indonesia. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba bagi kita untuk menyampaikan ungkapan syukur kita di dalam persembahan. Bagi jemaat sekalian yang ingin menyampaikan persembahan dapat mentransfernya ke rekening GKI Gading Serpong atau dapat men-scan barcode yang tertera di layar Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Atau apabila ada yang ingin menyampaikannya dalam bentuk tunai, maka dapat memasukkannya ke dalam amplop, menyimpannya terlebih dahulu, dan pada kesempatan kita ibadah onsite kembali di gedung gereja dapat mempersembahkannya. Bersyukur untuk cara Tuhan yang ajaib dalam memelihara kita menjalani hari-hari yang penuh ketidakpastian ini adalah sebuah keharusan. Pemeliharaannya mencukupkan apa yang kita butuhkan, sehingga sampai hari ini kita terus dapat menikmati berkat-berkat-Nya yang cukup, kesehatan, bahkan kehidupan. Inilah waktu dan kesempatan untuk menyatakan syukur kepada Sang Pemelihara kehidupan. Mari kita berikan dengan pujian syukur, sebagaimana dinyatakan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 107 ayat 21 sampai dengan 22 yang berbunyi demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kaya
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita bawa persembahan kita di dalam doa. Sungguh kami mensyukuri kalau di dalam kehidupan setiap kami boleh melihat dan merasakan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Bahkan ketika saat ini kami menjalani kehidupan dalam kondisi yang terkadang membuat kami takut dan khawatir, kami tetap merasakan tangan kasih dan pertolongan-Mu tetap memegang kami dengan kokoh. Sehingga ketika kami diizinkan jatuh pun, kami tidak sampai tergeletak. Saat kami datang kepadamu dengan membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami untuk setiap kebaikan-kebaikan-Mu, kasih, anugerah, dan pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kiranya melalui persembahan kami ini, kemuliaan nama-Mu tetap dapat dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengarungi hidup dalam keragaman memang tidak selalu mudah. Tetapi hari ini kita sudah diperlengkapi dengan firman Tuhan untuk hidup melintasi berbagai batas dengan kasih-Nya, serta dapat menjadi alat Tuhan yang berguna bagi kelangsungan hidup bersama dengan sesama yang beragam, bahkan menjadi seorang warga negara Indonesia yang berguna. Mari kita lakukan firman-Nya dan menjadi berkat. Roh Yesus Kristus kita satu tetap, dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap, mendoakan semua jadi satu kelak, biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Jalan bersama bergandengan erat, kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat, biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam setiap detik perjuangan hidupmu kekal sampai selama-lamanya. Amin.